Baik, langsung saja kita mulai ya. Di sesi tanya jawab bersama para pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Sekarang kami sedang bertemu dengan paslon 01 ya. Oke, paslon 01. Boleh diperkenalkan dulu biar para sobat ITS tahu nih. Ya, silakan. Nama saya Muhammad Darren Nabiha dari Paslon 01 dan saya merupakan calon ketua OSIS tahun ajaran 2023-2024. Nama saya Muhammad Akbar dari Paslon 01 sebagai calon wakil ketua OSIS tahun ajaran 2023-2024. Oke, dari pasangan calon 01. Kabinet apa kalian? Kabinet kami itu solidaritas dan kebersamaan. Solidaritas dan kebersamaan. Itu sudah diramu oleh kalian berdua atau hanya ketuanya saja atau hanya wakilnya saja? Diramu berdua. Diramu berdua. Oke, langsung saja ke pertanyaan. Di sini ada 3 pertanyaan ya tentang seputaran OSIS ya. Jadi kalian tinggal jawab sesuai pendapat. Nanti akan bisa tanya satu persatu. Misalnya dari Kadar dulu, kemudian dilanjut oleh Adi. Sesuai dengan pendapat kalian dan wawasan kalian. Oke, dia sobat ITS pada tahu nih pasangan calon 01 itu seperti apa sih? Yang pertama, bagaimana cara kalian merangkul anggota kalian? Bagaimana cara kalian merangkul anggota kalian? Coba dulu. Saya. Oke, saya. Kalau cara saya dalam mendidik ya itu kan bahasanya mendidik anggota saya itu kami lebih ke proker. Jadi pelaksanaan proker itu lebih ditekankan. Jadi nanti mungkin kalau misalnya dia agak lelet atau gimana kita peringati, nasihati dan diberikan hukuman yang sesuai dan sepantasnya. Jadi proker ya. Kalau menurut wakilnya? Kalau menurut saya dengan lebih sering berkumpul-kumpul, bermusyawarah gitu sih. Apa? Berkumpul dan bermusyawarah itu apa? Seperti apa? Kayak misalnya bahas-bahas tentang ini. Kamu sebagai wakil, ketika kadar tidak ada, bagaimana cara kamu untuk merangkul anggota kamu? Dengan melaksanakan bermusyawarah yang dengan membahas tentang pelaksanaan proker Jadi sendiri. Ya. Oke, berarti kalau dari kamu, cara merangkul kamu itu ya banyak bermusyawarah atau banyak berkumpul bersama teman-teman atau pengurus kamu. Baik, boleh. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ya. Bagaimana cara kalian mengambil sebuah keputusan? Paham? Bagaimana cara kalian mengambil sebuah keputusan? Silakan dari Kanada atau dari Adi dulu. Kata keputusan maksudnya? Keputusan itu luas. Contoh kasus. Contoh kasus ketika kamu MC kamu mengadakan acara, ya kan? 17 Agustus. Yes. Kemudian di dalam 17 Agustus itu harus ada pembawa acara atau MC biasa disebut, ya kan? Namun ketika hari H MC tersebut tidak datang dikarenakan ada kendala sakit atau seperti apa. Ya. Pada saat itu kamu terdesak untuk memilih siapa, ya kan? Yang harus menggantikan MC ini, ya kan? Iya. Bagaimana cara kamu mengambil keputusan itu? Ya. Bagaimana cara kamu mengambil sebuah keputusan itu agar acara itu tetap terlaksana dengan lancar walaupun MC yang sudah kita tugaskan itu tidak ada. Kalau saya sebelum membuat acara itu saya sudah memikirkan resiko-resiko apa yang terjadi jika salah satu panitia di situ kurang. Jadi mungkin kalau saya membuat acara pasti ada cadangannya gitu. Mungkin dia sudah ahli di bidang itu, jadi gampang gitu mengerjakan tugasnya yang saya berikan. Kalau jadi wakil, ketika kamu tidak ada ketuanya, bagaimana cara kamu mengambil sebuah keputusan? Dan pada saat itu kamu harus menggantikan posisi ketua, bukan wakil. Karena kalau misalnya ada acara-acara gitu kan ya, saya akan membuat kayak cadangan-cadangan untuk misalnya MC, terus para tokoh-tokoh yang akan muncul pada acara itu saya akan mempersiapkannya. Kamu akan mempersiapkan. Ya. Misalnya kalau dari kalian kan memang sudah tahu resikonya, sudah akan mempersiapkan tokoh atau tugas-tugasnya lagi. Kalau semisal pada saat itu kalian tidak terpikirkan cadangan apa nih harus aku siapin,
misalnya tidak terpikirkan karena kalian sudah fokus di acara itu tersebut, ya kan? Karena deadline-nya cuma seminggu misalnya dari kesiswaan atau dari kepala sekolah atau dari guru atau dari pembina OSIS mengamanahkan kepada kalian harus melaksanakan seperti ini, ya kan? Dalam waktu seminggu, Ya. pasti kalian udah pikiran kalian itu akan terpencar entah tugas, ya kan? Pelajaran yang lain, kemudian OSIS, kemudian acara tersebut, ya kan? Ya. Nah, kalau misal strategi apa yang kalian punya, yang kalian bisa jabarkan ketika kalian seperti tadi, kalian sekarang mungkin ditanya bisa merancang sebuah itu semua, Ya. tapi ketika dalam keadaan mendesak, strategi apa yang kalian miliki? Strategi saya ujung-ujungnya bermusyawarah ya, Bermusyawarah dengan bersama semua pengurus. anggotanya itu, Hmm. agar kita ya beban kita nggak kita tanggung sendiri gitu loh. Jadi lebih ke solidaritas lagi. Lebih ke solidaritas ya. Kalau kamu sebaliknya kurang lebih sama. Berarti kalian memang harus diawali dengan musyawarah ya, Iya. karena dengan kabinet kalian dan visi dan misi kalian di situ harus ada solidaritas Iya. antara pengurus dan kalian. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa alasan siswa di sini harus memilih kalian menjadi ketua OSIS? Ada kamu pede atau kamu ingin menjawab alasan siswa itu harus memilih kalian sebagai pasangan calon pasangan satu itu seperti apa? Ini visi misi dulu. Karena visi saya kan meningkatkan potensi siswa dalam meraih prestasi di dalam ataupun di luar sekolah. Jadi siswa jika ingin memilih saya akan mendukung siswa dalam pembelajaran dia mencapai suatu target prestasi itu. Prestasi itu kan bisa dipakai buat misalnya masuk ke suatu SMA yang dia inginkan gitu. Jadi saya lebih fokus di situ, kesuksesan. Jadi potensi kesuksesan dia di masa depan. Oke, kesuksesan dia juga sama. Berarti kamu bisa mengukur kesuksesan para siswa ini di masa depan. Enggak saya mengukur. Oh, tidak. Saya menambah potensi terjadi kesuksesan gitu. Menambah potensi sampai dia menuju kesuksesan. Iya, saya membantunya. Membantu Ke- ya. membantu dan Berarti mendukung menjadi wadah ya. Iya. Menjadi wadah untuk para siswa-siswi berprestasi. berprestasi dan mengeluarkan bakat spirit dan aspirasi. Apakah kalian calon yang akan mengikuti perkembangan zaman pada saat ini? Yes, itu. Kenapa? Karena ujung-ujungnya lagi pembelajaran itu sekarang udah banyak dari internet, YouTube, apa lain-lain dah ya. Itu sumber-sumber ilmu bisa kita dapatkan. Jadi, tapi di sekolah ini kalian dilarang untuk membawa HP. Bagaimana cara kalian untuk menembus sebuah peraturan yang ada di sekolah ini agar semua anak-anak ini tetap mengikuti perkembangan zaman yang ada? Cuman ketika kalian mengikuti perkembangan zaman yang ada, pasti ada dampak negatif dan positifnya. Coba, bagaimana cara kalian bisa melobi ke sekolah untuk anak-anak tetap mengikuti perkembangan zaman ini? Selalu yang tadi kalian bilang, kalian akan tetap mengikuti perkembangan zaman. Ya kan, maksudnya ini tidak harus dilakukan di sekolah. Iya, artinya Jadi di rumah strategi kamu seperti apa? ya kita bisa membuat program saja misalnya kayak Zoom terus seminar gitu kan. Apa ilmu yang saya dapatkan itu saya cari dulu, yang baru kita sama-sama belajar gitu di suatu ya di rumah, kita di rumah kan gitu. Berarti nggak harus di sekolah ya? Nggak harus di Nggak sekolah. harus di sekolah. Berarti di rumah pun kalian berarti dua arah nih, antara di sekolah dan di rumah. Kayak gitu ya. Berarti proper kalian harus dua arah, antara di sekolah dan di rumah. Ya, kalian nanti terpilih jadi calon ketua OSIS dan wakil ketua. Oke, terima kasih kepada pasangan calon pasangan satu dari Kak siapa? Kak Daniel dan Adio. Coba boleh sapa sobat ITS-nya. Halo sobat ITS gitu. Halo sobat ITS, Jangan lupa jangan lupa coba nomor satu karena nomor satu adalah yang terbaik dibanding yang lain, karena nomor satu adalah terbaik dari yang terbaik. dari yang terbaik, ya kan? Ya. Jangan lupa coblos nomor Satu. satu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.